Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Catch the Ghost episode ke-8. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk like, comment and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Saat bertemu dengan Hyo Ri-young di toilet, Mari juga mengatakan bahwa ia tidak ingin menangani kasus saudara kembar Hyo Ri-young hanya atas dasar kasihan. Ia juga mengatakan kepada Hyo Ri-young bagaimana Hyo Ri-young bisa terpisah dari saudara kembarnya yang merupakan orang berkebutuhan khusus. Biasanya keluarga dari orang berkebutuhan khusus tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian, dan kenapa Hyo Ri-young bisa terpisah dari kembarannya? Wo Hyuk datang menemui Hyo Ri-young yang baru saja kembali ke kantor. Wo Hyuk memberikan hasil tes terhadap potongan kain yang Hyo Ri-young temukan, dan memberikan Hyo Ri-young rompi kepolisian serta mengajak Hyo Ri-young untuk masuk ke dalam terowongan. Hyo Ri-young mengajak Wo Hyuk ke bagian terowongan yang ia temukan, namun bagian tersebut tidak tergambar di denah yang berada di kantor kepolisian. Mereka pun berhasil masuk, namun di ujung lorong terdapat lagi sebuah pintu yang tidak bisa mereka buka. Keesokan hari Hyo Ri-young bertugas bersama Inspektur Gong. Ji Seok merasa terbebas dan sikap-sikap Hyo Ri-young, ia merasa hidupnya tenang, namun tidak dengan Inspektur Gong. Baru pertama kali menjadi rekan Hyo Ri-young, ia bahkan belum tidur selama 40 jam karena Hyo Ri-young terus menangani banyak kasus. Setelah menjadi rekan Inspektur Gong, Hyo Ri-young dan Ji Seok jarang bertemu. Saat Hyo Ri-young akan pulang, Ji Seok datang ke kantor, dan kembali pergi untuk melakukan pengintaian. Hyo Ri-young melihat handphone Ji Seok yang tertinggal. Hyo Ri-young melihat bahwa ada pemberitahuan di handphone Ji Seok mengenai pesan suara yang Hyo Ri-young kirim. Hyo Ri-young ingin menghapusnya namun harus menggunakan nomor sandi. Hyo Ri-young pun menyusul Ji Seok dan menanyakan tanggal lahir Ji Seok. Ji Seok justru tidak menjawab. Hyo Ri-young terus mengikuti Ji Seok ke toko roti. Di sana mereka melihat seorang anak berkebutuhan khusus bernama Jung Hun menumpahkan tepung dan dimarahi oleh ayahnya. Ia kembali teringat dengan saudara kembarnya. Hyo Ri-young dan Ji Seok kembali ke kantor. Ji Seok dan Men Jin bersama Suho membahas mengenai kasus belalang. Hyo Ri-young yang juga berada di sana penasaran dengan apa yang sedang Ji Seok bahas bersama Men Jin dan Suho. Hyo Ri-young terus mendengar pembicaraan mereka bertiga. Sementara itu ayah Jung Hun meninggalkannya sendirian di toko, dan tidak lama kemudian seorang wanita datang menemuinya. Dan saat ayahnya kembali, Jung Hun sudah tidak berada di tokonya. Ji Seok pun kembali membawa rekaman CCTV yang memperlihatkan 3 orang pria mencuri kostum badut polisi, yang berkemungkinan merekalah belalang yang selama ini Ji Seok dan tim cari. Dan ternyata ketiga pria tersebut sedang melakukan aksinya di atas kereta api. Tidak lama kemudian banyak penumpang datang ke kantor kepolisian Wangduri untuk melaporkan bahwa mereka kehilangan dompet dan handphone. Kabar tersebut juga dengan cepat sampai ke komisaris. Ji Seok terancam ditangguhkan dari jabatannya dan akan digantikan oleh orang lain. Saat sedang menginterogasi para korban dan memperlihatkan foto ketiga belalang, salah seorang wanita mengatakan bahwa ia melihat salah satu dari mereka.
Wanita tersebut juga mendengar kemana tujuan ketiga pria tersebut dan mengatakan bahwa ia juga memiliki janji di tempat yang sama dengan mereka. Ia bahkan memuji ketampanan pria tersebut. Suho menyadari bahwa wanita tersebut adalah wanita yang akan ia temui, namun saat mendengar wanita tersebut memuji salah satu dari belalang, ia merasa sedih. Ji Seok dan Yo Ryung yang melihat Suho bersedih berjanji kepada Suho bahwa mereka akan menangkap pria tersebut. Mereka berdua pun bertemu dengan ayah Jung Hoon, yang sedang mencari Jung Hoon. Tidak lama kemudian seorang wanita menelpon dan meminta tebusan $100.000. Ji Seok pun melaporkan hal tersebut ke divisi lain. Sayangnya pihak kepolisian lain terkesan lambat menangani hal tersebut, dan membuat Yo Ryung meminta kepada Ji Seok agar mereka juga ikut membantu menemukan Jung Hoon. Namun Ji Seok menolak karena ia harus menangkap para belalang agar tidak ditangguhkan dari jabatannya. Tidak lama kemudian wanita tersebut kembali menelpon ayah Jung Hoon, namun ia mengetahui bahwa ayah Jung Hoon melapor ke polisi. Ia mengancam bahwa ayah Jung Hoon tidak akan bertemu dengan Jung Hoon. Yo Ryung pun teringat saat ia pergi bersama dengan pacarnya, namun kembarannya terus mengikutinya. Hal itu membuat Yo Ryung marah dan meninggalkan kembarannya. Ayah Jung Hoon justru mengusir polisi dari tokonya dan mengatakan bahwa ia tidak ingin mencari Jung Hoon lagi. Yo Ryung pun kembali ke kantor. Ia bertemu dengan wanita yang melihat belalang. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia merekam penampilan band di stasiun. Mendengar itu, Yo Ryung meminta wanita tersebut menjelaskan posisi ia merekam. Menurut Yo Ryung, posisi wanita tersebut berkemungkinan besar juga merekam saat Jung Hoon diculik. Namun handphone wanita tersebut telah dicuri oleh belalang. Yo Ryung pun berencana menangkap belalang terlebih dahulu. Ji Seok terkejut melihat Yo Ryung datang menemuinya. Mereka pun melihat salah satu belalang. Saat mereka sedang mengejar, ternyata pria tersebut melempar tasnya ke dalam truk pengangkut sampah sedangkan ia menaiki taksi. Ji Seok meminta agar ia dan Yo Ryung mengejar taksi. Namun Yo Ryung justru melempar Ji Seok dari motor dan ia mengejar truk pengangkut sampah. Yo Ryung sampai di tempat pembuangan akhir sampah, terus mencari-cari di tumpukan sampah. Ia juga teringat saat ia sedang mencari kembarannya. Ia pun menyelasi apa yang telah ia perbuat kepada kembarannya tersebut. Ternyata Ji Seok juga menyusul Yo Ryung. Apakah Yo Ryung berhasil menemukan Jung Hoon? Dan bagaimana dengan nasib karir Ji Seok jika ia belum juga bisa menangkap belalang? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.